Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaddadal a'wam amman ba'da am wabtatahaha bisyahril muharramil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al-mukmilu lana dinal islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, segenap para bapak, remaja, pemuda jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan hadir wartawan dari TV Baitur Rahman. Mudah-mudahan kehadiran beliau ikut mendakwakan nilai-nilai agama kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali di saat malam Senin ba'da maghrib, setelah kita mengikuti salat maghrib berjamaah, kita kembali sambil niat iktikaf di masjid yang mulia ini. Lembaran demi lembaran kitab Riyadhus Shalihin sejak awal kita kaji di masjid ini, moga-moga kita bisa mengakhirinya, menghatamkannya, sehingga insya Allah kelak menjadi saksi lembaran-lembaran kitab ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat seiring salam pun kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut saja kajian berikutnya. Sudah sampai di halaman 707 hadis ke-10. 10 ya. Hadis ke-10 halaman 707. Kemarin belum selesai kayaknya. Ya. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-10 ini datangnya dari Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah suqan, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pasar, ya'tunaha kullu jum'ah, yang didatangi pasar itu setiap hari Jumat. Ada di dalam surga pasar, yang pasar ini didatangi oleh pengunjungnya setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal, ketika itu bertiup angin dari sebelah selatan. Fatasu fi wujuhihim, yang mengenai wajah-wajah orang yang datang ke pasar itu. Wasiyabihim, dan baju-baju mereka kena, mukanya kena angin, ya, baju-bajunya juga kena. Namun ketika tertiup angin, fayazdaduna husna wa jamala, mereka akan tampak lebih ganteng lagi dan lebih indah lagi. Tuh anginnya doang Pak. Angin dari pasar nih di dalam surga, ketika ada hembusan angin mengenai wajahnya, wajahnya mungkin ganteng. Yang perempuan wajahnya mungkin cantik, pakaiannya yang mengenai angin itu mungkin indah. Nggak ada nih, belum pernah kita lihat pasar yang model begini Pak. Ketika kita masuk nggak perlu pakai surat vaksin Pak.
nggak pakai persyaratan, pakai surat vaksin, ya gitu, nggak ditanya tuh, pokoknya luar biasa. Lebih lanjut bagaimana tuh? Fayarji'una ila ahlim, ketika orang-orang yang pergi ke pasar pulang ke keluarganya. Wa qad izdadu husna wa jamala, orang tersebut semakin bertambah kegantengannya dan keindahannya. Pulang dari pasar yang ada di dalam sorga, yang setiap Jumat mereka datangi, ketika sampai rumah bertambah lagi kegantengannya, keindahannya. Kalau di pasar di dunia, kita kalau pulang dari pasar bagaimana Pak? Muka kita jelek Pak, dilihat Pak. Kenapa jelek? Uangnya habis. Ya, uangnya habis, berpikiran lagi nyarinya bagaimana tuh. Kalau di sana enggak, udah luar biasa, nambah lagi, ceria Pak, luar biasa. Subhanallah. Fa yaqulu lahum ahlum, maka di saat itu ketika dia kembali ke keluarganya bilang, wallahi laqad izdattum husna wa jamala, kalian baru pulang dari pasar bertambah indah, bertambah ganteng. Wa yaquluna, orang yang baru pulang dari pasar juga bilang, wa antum wallahi laqad izdattum ba'da husna wa jamala, kalian juga yang kami tinggal dari pasar yang ada di rumah juga semakin ganteng dan semakin indah. Kena tuh Pak, kena asarnya dari pulang pasar, orang yang nungguin gitu ya Pak. Orang yang nungguin pulangnya dari pasar nih, orang dari pasar pulangnya bawa apa nih, yang nungguin aja mungkin cakep Pak. Ya, kalau bahasa orang di sini kesawaban. Tahu kesawaban Pak? Ya Allah, ayah pulang bawa apa dari pasar, mama pulang bawa apa dari pasar, belum nanya bawaannya apa, udah bertambah luar biasa. Subhanallah. Mungkin cakep, anginnya terus dibawa ke rumah sehingga bertambah-tambah keindahan dan kegantengannya. Itulah hal yang begitu menarik yang diungkap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadis dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna ahlal jannah la yatara'aunal ghurafa fil jannah kama tara'aunal kawkaba fis sama. Sesungguhnya penghuni-penghuni sorga, kata Rasulullah, la yatara'aunal ghurfa fil jannah, dapat dilihat dari atas tingkatan di dalam sorga, kama taraunal kawkab fis sama, sebagaimana kalian melihat kilauan-kilauan bintang di atas langit. Jadi kita ngelihat nih orang yang ada di atas sorga, dari di atas sorga ada lagi, di atas sorga ada lagi, karena memang sorga 7 tingkatan Pak. Subhanallah, yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Kita ngelihat ke atas tuh, bagaikan kita melihat jarak orang yang melihat dari satu sorga ke sorga berikutnya, bagaikan kilauan bintang yang ada di langit. Jauh atau dekat tuh Pak? Jauh. Kita ngelihat Haji Latif pada di mana nih gitu Pak. Ya, kalau di sini kan ada di tengah Pak ya. Ini kita lihat, ya Allah, luar biasa. Subhanallah, berarti jaraknya itu nggak sama Pak. Kedudukan orang di dalam surga itu nggak sama. Surganya orang yang ngaji sama yang kagak ngaji beda Pak. Orang yang sholat dengan orang yang kagak sholat, orang yang ibadah dengan yang nggak ibadah, inilah yang menjadi tingkatan kita tuh. Berusaha semaksimal mungkin kita manfaatkan martabat hakikat kedudukan kita di dalam sorga. Kalau perlu mintalah, idza sa'altal jannah fastautal jannatal firdaus. Kalau kalian pengen minta sorga, mintalah sorga firdaus. Padahal sorga firdaus tempatnya siapa Pak? Para nabi dan rasul. Supaya apa? Timbul motivasi, ingin sekali kita memasuki itu dalam konteks inna fil jannati lil muttaqina wa uyun, sesungguhnya di dalam sorga fasilitas yang diberikan untuk orang-orang yang bertakwa dan penuh dengan sumber-sumber kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-12, wa anhu radhiyallahu anhu, syahidtu min Rasulillah
majlisan wasafa fihi jannah hatta taha summa qala fi akhiri hadisi. Aku menyaksikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu majlis, Nabi mensifati tentang penghuni-penghuni sorga. Dari awal sampai akhir Nabi menceritakan tentang keadaan penghuni-penghuni sorga tuh. Ini yang cerita ini bukan manusia biasa, Nabi yang memang diperlihatkan oleh Allah tentang bagaimana sih orang-orang di dalam sorga. Yang cerita tuh Rasulullah. Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru ala qalbin bashar. Summa qara'at tatajafa junubuhum 'anil madaji ila qaulihi ta'ala. Kata Rasulullah, ketika aku melihat menceritakan tentang keadaan penghuni surga, aku melihatnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata, belum pernah didengar oleh pendengaran telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah keadaan orang di dalam surga. Semuanya keadaannya muda, semuanya cakep, semuanya berseri-seri wajahnya, bagaikan kilauan bulan purnama, enak dilihat, nggak ada yang cemberut pak, kagak ada yang merasa susah, kagak ada yang kagak bahagia, semuanya bahagia. Itu nggak pernah kita lihat di pandangan kehidupan manusia di dunia ini, kecuali di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi membaca qira'ata tajafa junubuhum 'anil madaji, ketika dia meletakkan punggung-punggungnya ila qauli ta'ala, sampai firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang telah disembunyikan dari mereka. Nggak ada yang tahu nih bagaimana keadaan sorga. Kita nggak bisa tahu pak. Kita tahunya dari mana? Dari apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qurrati a'yun, dari pandangan mata mereka. Timbullah rasa keinginan, bagaimana sih sorga, bagaimana sih keindahan sorga. Semua udah dipaparkan tuh oleh Rasulullah, karena Nabi sendiri yang sudah diperlihatkan. Bahkan Nabi sendiri yang sudah megang kuncinya. Atababal jannah fa astaftihu. Aku datang ke depan pintu sorga, lalu Nabi minta dibukakan sorga, pintu sorga tuh. Nabi dikasih kunci sorga pak. Pintu sorga udah dipegang tuh kuncinya oleh Rasulullah. Ketika Nabi udah berada di depan pintu sorga, Nabi minta dibukakan. Khazinul jannah qala, penjaga sorga bilang, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad, saya adalah Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali datang ke depan pintu sorga nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang akan minta dibukakan adalah Rasulullah. Saya pengen masuk nih kata Nabi, saya minta dibukakan. Apa kata penjaga sorga? Kalau bukan engkau yang minta bukakan, saya tidak akan buka sorga. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberikan hak orang yang pertama yang akan menikmati kenikmatan sorga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah megang kuncinya belum pak? Belum. Baru kunci apa nih pak? Ya, udah. Iya, udah dikasih nih kuncinya. Man qala akhiril hayah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mampu melafazkan lahiriah maupun batiniahnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kalau lagi tahlilan bacanya biar bener Pak. Gitu ya. Jangan asal-asalan, direnungkan benar. Kalau lagi baca tahlil tuh direnungkan dari lidah turun ke hati, renungkan benar. 4 kata tuh la ilaha illallah tuh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, ajarin aku satu lafaz yang bisa membuat benteng imanku semakin kuat.
yang bisa mengantarkan umatku ke dalam sorga? Ada enggak ya Allah kalimat yang bisa membentengi imanku kepada sorga dan umatku akan selamat dalam hidup ini? Allah bilang, baca ya Musa kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ada lagi enggak ya Allah kalimat tauhid yang lebih hebat dari itu? Ini Nabi Musa ditawarin kalimat tauhid, nawar Pak, nawar. Ada lagi enggak yang lebih hebat dari itu tuh? Kata Allah, jikalau kamu mau menimbangnya dengan timbangan yang besar, sebelah kanan kalimat la ilaha illallah, sebelah kiri dunia dan seisi-isinya, pasti kata Allah sebelah kanan akan lebih berat timbangannya dibanding dengan sebelah kiri. Kita lanjut hadis ke-13, wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Sa'id, Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannah jannah yunadi munadi, apabila penghuni sorga masuk ke dalam sorga, ada panggilan-panggilan dari sorga. Ada yang memanggil nih, ketika orang masuk ke dalam sorga, ada yang manggil tuh dari dalam sorga. Apa panggilannya? Innalakum antahyaw wa la tamutuna abada. Wahai segenap penghuni-penghuni sorga, kalian hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Orang kalau udah masuk ke dalam sorga enggak mengalami kematian, Pak. Kalian hidup wa la tamutuna abada, dan kalian tidak akan merasakan kematian selama-lamanya. Kematian itu adanya di mana, Pak? Di dunia. Kita bakal mati nggak nih? Siapa duluan? Hah? Ya. Undangan kematian udah ada belum, Pak? Udah ya? Udah ada undangan kematian, udah sampai rumah kita masing-masing. Udah dibaca belum, Pak? Undangan kematian udah dibaca belum? Ya? Kalau Ustadz Reza Pahlevi mengadakan acara sesi pernikahan kan ada undangannya ya? Dibaca gitu? Baca. Ini ada undangan kematian udah sampai di rumah kita masing-masing tuh. Udah dibaca belum? Belum. Emang kenapa kacamatanya kagak ada? Ya Pak, udah kita baca dah perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita nih. Yang muda jadi tua, yang tua jadi aki-aki, ya Pak. Rambut berubah, kulit berubah, mata berubah. Tuh, uzkuru hazimal lazat, kata Nabi. Ingat ketika kelezatan-kelezatan ini akan diambil satu persatu oleh Allah. Jadi kelezatan yang kita rasakan dulu sama sekarang enakan mana, Pak? Hah? Dulu sama sekarang enakan mana? Ini orang dulu apa orang sekarang sini? Ya Pak ya? Gitu ya Pak? Ya jelas lah Pak, masa muda lebih nikmat kita rasakan. Kalau udah tua begini udah serba salah Pak. Duduk sila salah ya Pak. Bener ya? Kita kalau udah faktor umur, duduk sila aja rada-rada repot. Mau ditekuk salah, mau dibelonjorin salah. Itu tuh berarti ada kenikmatan-kenikmatan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam sorga, ada yang bilang tuh, kalian udah masuk sorga, antahya wala tamutu abada, kalian hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa inna lakum antasihu fala tasqamu abada, kalian di dalam sorga dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit selama-lamanya. Orang di dalam sorga nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Berarti dokter laku nggak nih? Dokter kagak laku Pak, nggak ada dokter lagi udah. Dokternya sendiri aja lagi menikmati itu. Nggak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan sehat. Wa inna lakum antashibu fala tahramu abada. Kata panggilan di dalam sorga, kalian dalam keadaan muda,
Kalian muda nih di dalam surga, fala tahramu abada, kalian tidak akan merasa masa tua selama-lamanya. Orang di surga muda semuanya. Enak gak tuh? Iya, di dalam surga orang udah nggak ada tuanya. Makanya aki-aki nenek-nenek kagak ada, Pak. Ada nggak di dalam surga? Iya, aki-aki mana aki-aki? Hah? Aki-aki sama nenek-nenek nggak ada dalam surga. Kenapa? Kagak ada orang tua, semuanya muda. Lebih lanjut apa? Wa innalakum antan amu pala taba'asu abada. Kalian dalam keadaan senang dan tidak pernah merasakan susah selama-lamanya. Kita bisa bayangkan, Pak, kenikmatan yang luar biasa. Orang di dalam surga enggak pernah mati selama-lamanya, enggak pernah sakit selama-lamanya, enggak pernah tua selama-lamanya, enggak pernah susah selama-lamanya. Berarti ini nih kenikmatan yang sebenarnya yang akan kita cari dengan motivasi kebaikan-kebaikan yang selalu kita persiapkan ketika kita masih ada hidup di dunia ini. Kita lanjut hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna maq'adi ahadikum fil jannah, sesungguhnya tempat yang paling rendah di antara kalian di dalam sorga, ayyakula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna, ketika penghuni sorga bilang menghitung-hitung keinginannya. Ternyata orang kalau udah di dalam sorga ada keinginan, pengen itu, pengen itu. Bapak nih nanya nih, ketika kita udah di dalam sorga, kira-kira Bapak keinginannya apa, Pak? Bapak nih misalnya dimasukin ke dalam sorga, ada keinginan nggak? Hah? Ada apa keinginannya? Hah? Wow, bidadari. Ya, berarti udah ngancem nih. Ya, Pak, dia pengen bidadari. Kenapa? Karena di dunia susah dia kawin lagi. Diomelin mulu sama bininya. Ya, Pak, nggak apa-apa dah. Ya, dia nggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen ketemu bidadari di dalam surga. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang indah, didampingi dengan bidadari-bidadari cantik. Di dalam rumah itu ada kolam renangnya yang luar biasa, airnya wangi, bener, Pak. Udah ada bayangan nggak begitu tuh? Karena, Pak, orang di dalam surga ada yang bingung. Ada yang bingung. Ketika dia bingung, yang dia tanya siapa, Pak? Ternyata yang ditanya ulama-ulama juga. Ulama, Bapak ulama, saya kira-kira kalau udah masuk surga saya ngapain di dalam surga? Ada yang nanya begitu. Tuh. Udah masuk surga aja nanya ulama, apalagi belum masuk surga, Pak. Ya Allah. Pak, tuh coba dah. Saya kalau udah ke surga ngapain? Makanya di sini kata Rasulullah, kalau sekiranya dia menghitung keinginannya, fayaqulu lahu hal tamanaita, apa sih keinginan engkau? Apa engkau memiliki keinginan di dalam surga? Makanya tadi saya tanya begitu karena memang pernah ditanya. Apakah engkau kalau udah di dalam surga itu punya keinginan? Nanya hal tamanaita, fayaqulu na'am, ya. Punya keinginan, fayaqulu lahu fa innalaka ma tamannaita wa mislahu mau. Kalau engkau memiliki keinginan, mempunyai keinginan, aku akan lipatkan 2 kali lipat keinginan engkau. Tuh ya. Kalau tadi ada yang keinginan pengen ketemu siapa tuh? Bidadari. Dikata Allah, aku akan berikan bidadarinya 2 kali lipat yang tercantik buat dia. Buat Bang Jamal namanya ya. Subhanallah. Wah, Allah, Bang Jamal nih luar biasa keinginannya nih ya. Ntar pulang kagak bisa tidur nih. Terbayang, Pak ya. Tuh, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja keinginan-keinginan kita, silakan. Kalau di dalam surga kita mau minum arak, boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh minum arak, Pak. Udah ada. Kagak mampu.
Man saribal khamr fid dunya lam yasribil khamr fil akhirah. Siapa orang udah minum khamr di dunia, orang yang udah pernah minum khamr di dunia, dia tidak akan merasakan khamr di akhirat. Berarti Allah udah siapkan satu khamr, minuman yang begitu nikmat, yang tidak akan memabukkan, yang tidak akan merusak nilai kesehatan. Khamr yang udah disiapkan oleh Allah. Ini nih subhanallah. Ada yang mau begitu? Ada nggak? Oh, nanti Pak. Pokoknya keinginan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang ke-15. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni sorga, ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daika. Mereka ditanya tuh sama Allah, ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga. Mereka jawab, labbaik rabbana wa sa'daik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, wasa'daika, keberuntungan buat engkau. Ketika dipanggil juga jawabannya labbaik. Di dalam surga aja kalau dipanggil nggak ada yang nyaut begini, oi, kagak ada Pak. Ya, tuh ya, Haji Abdul Latif labbaik tuh Pak ya. Gitu ya, di dalam surga dipanggil jawabannya labbaik. Kalau orang-orang tua kita dulu kan manggil anaknya jawabannya gitu ya Pak. Gitu ya, baik. Badrudin baik. Gitu ya, Jamal baik. Itu makanya jawaban yang paling indah tuh lebih. Sekarang nih yang jawab lebih nih rada-rada susah. Gitu ya, anak sekarang kalau ditanya, dipanggil orang tuanya, yang jawab lebih tuh rada-rada susah. Gitu ya, bener ya Pak. Nih lebih lanjut apa tuh? Wal khairu fi yadaika, kebaikan di dalam kekuasaan engkau. Fayaqulu haraditum, apakah kalian redha? Allah nanya nih, kalian udah dalam surga, redha enggak kalian nih? Fayaquluna, mereka menjawab, wa malana la narda ya rabbana, bagaimana kami tidak redha wahai Tuhan kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun sebelumnya. Kamu udah pada redha belum? Udah pada senang belum di dalam surga? Allah nanyain begitu tuh. Udah pada redha belum? Udah pada senang belum? Dijawab nih sama penghuni surga, bagaimana kami tidak redha, bagaimana kami tidak senang? Engkau sudah memberikan kepada kami apa-apa yang belum pernah engkau berikan kepada seorang. Fayaqul, kata Allah, ala utikum afdala min dzalik, maukah aku berikan yang lebih baik lagi dari itu? Fayaqulun, penghuni surga bilang, wa ayyu syai'in afdal min dzalik, apa tuh ya Allah yang lebih baik dari itu? Padahal udah diberikan luar biasa hebatnya, luar biasa nikmatnya. Allah nanya, udah senang, udah redha? Kalau memang udah senang, udah redha, aku berikan yang lebih baik, lebih indah, lebih afdal daripada itu. Apa tuh? Ukhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tetapkan kepada kalian keridhaan aku, dan aku tidak akan menetapkan murkaku kepada kalian selama-lamanya. Yang paling nikmat ketika kita udah masuk surga, Allah redha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredhakan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golonganku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, insyaallah. Demikian, satu kali lagi malam Senin besok kita akan akhiri kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah apa yang kita kaji
kelak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauban تغسل لكل حوبا واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب آداد الصب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي إلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khadarina wa khalifatan fi ahlina wa amwalina watmis ala wujuhi a'daina wamsahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudi'a walal muji'a ilaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.